Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Polres Pringsewu Lampung menangkap 2 dari 3 pelaku pembunuhan seorang pria di sebuah lapak miras tradisional di Gadingrejo. 1 tersangka dilumpuhkan karena mencoba melawan dan melarikan diri saat proses penangkapan. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Desember 2025. 2 tersangka DP dan N bersama 1 rekan yang kini buron terlibat perselisihan yang berujung pengeroyokan pada korban hingga meninggal dunia. Saat berminum-minum tuak di sebuah lapak tuak, ada singgungan secara fisik dengan para tersangka sehingga memancing para tersangka untuk berperilaku agresif, emosional, kemudian terjadi cekcok mulut. Karena perbuatannya, tersangka mendapat hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Pringsewu, Lampung. Dua pria asal Tanjung Sangkar, Bangka Selatan ditangkap polisi karena diduga terlibat peredaran sabu. Keduanya ditangkap saat berada di pinggir jalan, menyusul laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Saat penggeledahan, polisi menemukan 1 plastik bening ukuran sedang berisi kristal putih dan 1 plastik bening ukuran kecil dengan isi serupa dengan total berat mencapai 1,98 gram. Kedua pria tersebut diduga berperan sebagai pengedar sabu di wilayah Bangka Selatan. Yang mana J ini pada saat dilakukan penangkapan mencoba membuang barang bukti yang ada di tangannya. Setelah kita berhasil mengamankan tersangka dengan barang bukti, kemudian kita didampingi oleh Pak Kades Tanjung Sangkar, Kecamatan Lepar, kembali kita menggeledah rumah saudara J. Lalu setiba di rumah kita berhasil mengamankan kembali beberapa barang bukti berupa narkotika yang sudah dikemas dalam pipet. Saat ini keduanya bersama barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lanjutan. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kamera pengawas minimarket di Jalan Piparaya 15 Ulu Palembang merekam aksi pencurian sepeda motor. Dalam waktu sangat singkat, pelaku berhasil membawa kabur motor korban dengan cara merusak kunci kontak. Korban diketahui bernama Rika Ramahdani, seorang ibu rumah tangga, warga Jalan Srijaya Negara Ilirbar 1 Palembang. Peristiwa itu terjadi saat korban berbelanja pada Selasa 6 Januari 2026 malam lalu, yang tanpa disadari motornya telah dicuri. Korban baru mengetahui kejadian tersebut ketika hendak pulang dan mendapati motornya sudah tidak berada di lokasi parkir. Kehilangan motor. Di mana yuk? Di Alfamart. Di parkirannya? Ya, di parkiran Alfamart. Itu waktu itu kita sedang apa yuk? Lagi belanja. Terus? Pas keluar motor dakati lagi di parkiran. Berapa lama? Kami di dalam Alfamart itu cuma berapa menit. Pas keluar lagi dakati lagi motornya. Nah, dicek CCTV ada yang ambil. Cuma dikunci stang deh. Motor apa gitu? Honda Beat. Berapa yuk motor itu yuk? Kira-kira kerugian gitu? Iya, kerugian yuk. Kalau harga motor itu 21 juta. Korban pun sudah melaporkan insiden ini ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video sengaja disamarkan karena mengandung unsur ketidaknyamanan ini viral di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan sepasang kekasih berada di dalam mobil yang diduga melakukan perbuatan tak pantas di area parkir sebuah klinik kesehatan di kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Aksi yang berlangsung cukup lama itu memicu kecurigaan warga dan petugas keamanan karena sudah mengganggu lingkungan. Petugas kemudian menegur keduanya yang langsung meminta maaf dan diminta meninggalkan lokasi. Kan pertama kan dia ke parkir sini, ya. Dia tidak keluar, sudah pindah di ujung, baru kita langsung tangkap di ujung itu. Oh. Aku mengakui kesalahan. Oh, sempat kita gerbek kak ya? Iya sempat.
Ngakui kesalahan apa kak? Kesalahan dia minta maaf, hilap dia langsung suruh keluarga dia. Memang lagi berbuat tidak senonoh di situ kak? Iya. Untuk mobilnya itu kak, memang orang mau berobat atau warga sini atau apa kak? Bukan, memang sengaja kesini mungkin. Oh sengaja segini, cuman mau ini ya, mesum itu kak ya? Pasangan yang diduga masih berusia remaja tersebut tidak dibawa ke pihak berwajib dan hanya diminta untuk pergi dari area klinik. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penanganan dugaan korupsi sektor pertambangan yang menjerat 13 tersangka di Provinsi Bengkulu berlanjut. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penggeledahan kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagai langkah lanjutan penyidikan. Penggeledahan juga menyasar kediaman salah satu tersangka berinisial SA yang diketahui merupakan mantan direktur perusahaan pertambangan. Penyidik menyasar sejumlah ruangan dan menelusuri dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Sejumlah berkas dan data menjadi fokus pencarian untuk mengungkap alur perizinan serta aktivitas perusahaan tambang yang terlibat. Penyidik turut mendalami dokumen terkait peran beberapa perusahaan, diantaranya PT RSM dan PT IBP. Jadi penggeledahan yang hari ini kita merujuk kepada peran daripada tersangka SA sendiri. Karena RSM itu berbeda, SA itu berbeda. Jadi ada perbedaan dari pembuktian, maka kita memerlukan penggeledahan untuk mencari fakta, menemukan bukti untuk bisa membuktikan perkara tersebut di persidangan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti, mendalami peran masing-masing pihak, serta mempercepat perampungan berkas perkara agar dugaan praktik korupsi di sektor pertambangan dapat terungkap secara terang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Anggota DPR RI Zulkifli Anwar, ayah kandung tersangka mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona, diperiksa Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sistem penyediaan air Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022 senilai 8 miliar rupiah. Pemeriksaan berlangsung sekitar 1 jam. Usai dimintai keterangan, Zulkifli Anwar meninggalkan gedung Kejati Lampung dengan didampingi kuasa hukumnya. Pak Dewan, Zulkifli sedikit Pak terkait kedatangan kita di Kejaksaan Tinggi Lampung. Keterangan terkait apa Pak? soal spam. Spam yang di Pesawaran terhadap Pak Dendi. Iya. Apa saja yang ditanyakan tadi Pak? Berapa pertanyaan Pak? 10 berapa tadi ya? 10. Ini panggilan keberapa ini Pak? 1. Pertama. Iya. Enggak, kalau panggil pertama sudah, ini kedua. Ya. Oh ini udah kedua kali memberikan keterangan. Udah. Ke sini. Siap Pak. Terima kasih ya. Siap Pak. Pemeriksaan ini menjadi kali kedua untuk Zulkifli Anwar dalam perkara korupsi SPAM Pesawaran yang menjerat anaknya. Penyidik mengajukan sekitar 20 pertanyaan untuk mendalami perkara serta menelusuri peran para pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Lebih kurang 20 pertanyaan yang ditanyakan pada beliau. Ya, ini terkait pengembangan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya. Pada TPPU apa seperti apa? Ya, nanti kita lihat hasil perkembangannya menyangkut apa saja. Insya Allah tim penyidik dari hasil itu akan kita rilis. Terhadap orang tua Dendi ini sendiri udah berapa kali Pak dilakukan pemeriksaan? Kalau tidak salah sudah 2 kali pemeriksaan dan juga ada beberapa kali pemanggilan yang bersangkutan berhalangan hadir. Dalam kasus ini, Kejati Lampung sebelumnya telah menyita uang dan aset senilai 45,27 miliar rupiah dari para tersangka. Barang sitaan meliputi uang tunai rupiah dan dolar, emas, sertifikat tanah dan bangunan, sejumlah kendaraan, serta puluhan tas mewah. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung.
Pada 2026, kedisiplinan aparatur sipil negara masih menjadi fokus utama pemerintah Kota Palembang. Sanksi disiapkan untuk ASN di lingkungan Pemkot yang terbukti melanggar aturan maupun kode etik. Setiap dugaan pelanggaran akan diproses melalui mekanisme dan prosedur pemeriksaan untuk klarifikasi. Jika terbukti bersalah, ASN akan dikenai sanksi bertingkat, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Pemkot Palembang mencatat sepanjang 2025, terdapat sejumlah ASN yang dijatuhi sanksi, mulai dari penundaan kenaikan pangkat dan gaji hingga pemberhentian. Semua ada data. Ada juga yang sudah diberhentikan karena sudah lama tidak masuk, ada juga yang penurunan pangkat, dan juga ada juga yang ditunda pangkat dan kenaikan gaji. Data Inspektorat Kota Palembang menunjukkan, dari 14 kasus pelanggaran aturan dan kode etik yang ditangani, 3 ASN diantaranya diberhentikan dari status kepegawaiannya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melepas aparatur sipil negara mulai pejabat eselon 2 hingga jajaran di bawahnya untuk mengikuti program retreat yang digelar pemerintah provinsi ini. Berbeda dari pelatihan dan pembekalan umumnya, retreat digelar di sejumlah masjid di Kota Bengkulu. Selain meningkatkan aktivitas ibadah dan menghidupkan masjid selama 24 jam, para ASN diminta turun ke tengah masyarakat. Selama 3 hari pelaksanaan, ASN diwajibkan melihat kondisi warga sekitar untuk memastikan masyarakat yang belum tersentuh layanan pemerintah. Seluruh kegiatan dan temuan di lapangan kemudian dilaporkan pada gubernur. Mereka akan kunjung nanti ke rumah-rumah tetangga. Ada nggak tetangga masjid warga Provinsi Bengkulu yang di rumahnya nggak ada sembako? Ada nggak yang anak yatim belum didata? Kita kan aja program kan 100% anak yatim apapun agama sukunya diangkat anak oleh gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajaran Pemprov. Untuk SMA sederajat, SMP ke bawah itu wali kota, bupati jajarannya. Termasuk bedah rumah. Bedah rumah, termasuk masih keliling nanti ada nggak rumah yang layak dibedah? Maka itu akan menjadi laporan. Program retreat ini digelar sebagai upaya membentuk ASN yang lebih peka kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung program pemerintah Provinsi Bengkulu Bantu Rakyat. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Program makan bergizi gratis telah berjalan 1 tahun dan menjangkau ribuan penerima manfaat di berbagai daerah, termasuk Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, 5 sekolah telah merasakan manfaat program ini sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025. Salah satunya SMP Negeri 33 Palembang. Selama setahun berjalan, program ini di sekolah tersebut berlangsung lancar dengan menu yang bervariasi dan fleksibel menyesuaikan kebutuhan. Dampak positif pun terlihat dari meningkatnya fokus belajar siswa serta capaian akademik. Kita sudah berjalan 1 tahun lebih untuk MBG di SMP 33 Palembang. Untuk kualitasnya sudah luar biasa dan juga kita anak-anak senang dengan adanya program MBG ini. Tentunya ada perubahan, dari perubahan perilaku dan juga perubahan untuk belajar. Bahkan kalau kita lihat kualitas belajar mereka itu semakin meningkat. Program ini menjadi momen yang selalu dinanti para siswa. Ketika distribusi MBG sempat terhenti, seperti usai libur Natal dan Tahun Baru, siswa mengaku merasa kehilangan. Kehadiran MBG juga membuat siswa tak perlu membawa bekal atau jajan, sehingga uang saku dapat ditabung. Enak sih kalau ada MBG, jadi kayak nggak usah minta bekal lagi sama orang tua. Biasanya sih kalau Anissa ditabung. Banyak yang nunggu MBG juga sih, jadi kayak mana MBG gitu. Selalu habis ya? Selalu habis. Banyak nambah malah kurang. Okay. Semoga MBG ada terus. Enak, soalnya ibu nggak perlu masak-masak di rumah. Nggak ada sih, sudah paling mantap MBG. Sudah paling mantap ya? Pokoknya ada terus ya? Iya. Meski disambut positif, sejumlah masukan tetap muncul demi penyempurnaan program, terutama penyesuaian menu saat Ramadan dan variasi sayuran. Makan bergizi gratis tetap diharapkan terus berlanjut sebagai penunjang kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim SAR gabungan menyelamatkan 3 anak buah kapal setelah perahu bermuatan barang dihantam gelombang tinggi dan tenggelam di perairan Kuala Duri, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Informasi kejadian diterima dari keluarga korban.
Kapal yang berlayar dari Kepulauan Lingga menuju Kuala Pangkalan Duri dilaporkan terbalik setelah diterjang ombak. Di dalam kapal terdapat 3 ABK yang seluruhnya berhasil ditemukan. Tim SAR gabungan Unit Siaga SAR Tungkal, Polairut, TNI AL, dan PMI menggunakan kapal RIP milik Basarnas untuk melakukan evakuasi. Ketiga ABK dievakuasi dalam kondisi selamat dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Unit Siaga SAR Kuala Tungkal dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban yang mengalami kapal tenggelam, di mana nama korban terdiri dari Andu 61 tahun, Pendi 38 tahun, serta Along 37 tahun. Adapun kejadian pada tanggal 8 jam 1.00 dan korban berhasil kami temukan sekitar 12 mil dari ambang luar Kuala Tungkal. Dan selanjutnya korban kami evakuasi menuju ke rumah sakit. Adapun tim SAR yang terlibat yaitu Polairut, TNI AL, PMI, dan masyarakat setempat. Kantor SAR Jambi mengingatkan nelayan dan pengguna jasa laut untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memastikan kelengkapan alat keselamatan serta mengecek kesiapan kapal sebelum berlayar guna mencegah kecelakaan di perairan. Tim Liputan Kompas TV, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Gitulah tuh, lihat nyetopin kan. Nah, nanti transaksinya di mana? Di warung. Sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan rombongan relawan asal Banten yang mengangkut bantuan banjir ke Aceh, mengaku mengalami dugaan pungutan liar saat melintas di depan Terminal Karyajaya, Kertapati, Palembang, Rabu 7 Januari 2026. Dalam rekaman tersebut, mobil relawan disebut sempat dihentikan petugas Dinas Perhubungan untuk pemeriksaan lalu diarahkan ke sebuah warung dan dimintai uang sebesar Rp100.000. Menanggapi video itu, petugas di Sub Palembang yang terekam membantah tudingan tersebut dan menegaskan pemeriksaan hanya sebatas kendaraan dan administrasi. Petugas juga menyatakan tidak menahan dokumen apapun, meski STNK kendaraan disebut kadaluarsa, serta mengaku hanya menerima 2 kali minuman sebagai tanda terima kasih. Yang jelas, kami cuma mengarahkan supaya administrasi mobil tersebut diurus, dan kami juga berdasar kemanusiaan, Pak. Mereka mengatakan ingin mengantarkan bantuan untuk bencana alam di Aceh. Kita persilakan dan tidak kita persulit. Cuman itu, Pak. Begitu kami cek di aplikasi, memang surat-surat kendaraan tersebut mati semua, Pak. Termasuk sopir mengakui bahwa STNK mati sudah lama. Saya, ya Allah, tidak menerima uang, Pak. Yang saya terima minuman, Pak. Ini, Pak. Nih, minuman ini saya simpan sampai, Pak. Zuzu, minuman Zuzu ini 2 kaleng. Kami bertiga, ya Pak ya, minta tolong diklarifikasi dari pihak media dan yang bersangkutan, sebab nama baik kami ya sudah tercemar. Di Sub Palembang masih mendalami video dugaan pungli tersebut dan menunggu klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Maka dampaknya itu bisa kepada seluruh. Peran Satpam sebagai garda terdepan penjaga ketertiban kerap bekerja tanpa sorotan. Dari kantor, sekolah, hingga permukiman, merekalah barisan pertama yang menjaga rasa aman, yang menjadi fondasi keamanan nasional. Tugas Satpam tak hanya soal pengamanan, tetapi juga pelayanan. Seperti Handika Praja, Satpam di sektor perbankan yang setiap hari memikul 2 peran sekaligus, menjaga aset dan keselamatan karyawan, serta melayani nasabah dengan sikap ramah. Dalam perjalanan tugasnya, ia berpegang pada prinsip siaga dalam bertugas, dan berjiwa baja pantang mundur menghadapi situasi keamanan. Sigap aja, melayani dengan sepenuh hati, apalagi kayak saya lebihnya di perbankan untuk lebih mengutamakan servis excellent atau pelayanan. Di usia ke-45, profesi Satpam dihadapkan pada tantangan keamanan yang semakin kompleks. Disiplin dan integritas menjadi kunci karena Satpam merupakan mitra strategis kepolisian dalam menjaga ketertiban. Pelanggaran moral sosial dan nilai kemanusiaan dapat mencoreng profesi yang dibangun dari kepercayaan publik. Tidak hanya sekedar petugas keamanan saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu sebuah profesi yang mulia. Maka
kita harus sama-sama menjaga kemuliaan ini. Jangan sampai kemuliaan ini menjadi tidak mulia lagi begitu, karena ada oknum-oknum anggota Satpam yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma-norma sosial, norma-norma agama, ya, mencederai masyarakat, membuat masyarakat kecewa ataupun tersakiti. Profesi ini tak lagi didominasi kaum pria. Semakin banyak perempuan yang memilih menjadi satpam, memperkaya wajah pengamanan dengan ketegasan sekaligus sentuhan pelayanan yang humanis. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.